Salam saudara, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus ada buat kita semua hari ini. Saudara, hari ini kita sedang memperbincangkan mengenai badai resesi yang akan di depan kita. Beberapa negara tetangga kita sudah mengalaminya, Malaysia, Singapura, bahkan Amerika sudah mengalami resesi. Artinya akan ada kesulitan ekonomi terjadi. Kalau sudah kesulitan ekonomi terjadi, banyak penderitaan terjadi di mana-mana, saudara. Beberapa ahli ekonom mengatakan bahwa baiklah kalian harus mempersiapkan diri, harus punya dana untuk 6 bulan hidup, saudara, supaya bisa bertahan minimal 6 bulan. Nah, tapi saudara, kalau kita mendengar di dalam Alkitab, saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara, bahwa Alkitab sudah memberikan satu solusi juga, saudara, ketika menghadapi badai resesi. Nah, kita mau lihat, saudara, apa yang dikatakan Alkitab. Pernah dicatat dalam sejarah di kitab Kejadian, saudara, Yusuf ya menghadapi badai, resesi, kelaparan, penderitaan, saudara. 7 tahun kelaparan, 7 tahun badai resesi itu datang buat dia. Tapi saudara, saya mau katakan, banyak beberapa orang pengkhotbah mengatakan, meskipun dunia resesi, kita akan resepsi. Bukan demikian, saudara. Saya tidak setuju dengan pernyataan demikian. Kita pun orang percaya akan menghadapi yang namanya badai resesi. Tapi bedanya apa? Kita dimampukan Tuhan untuk melewatinya. Bukan ketika tetangga kita kena badai kehidupan, badai resesi, saudara, terus kita tidak mengalaminya. Ketika ada hujan badai, mungkin saudara, tetangga kita kena hujan badai, kita bilang bahwa kita tidak kena hujan badai. Bukan, saudara. Kita akan bisa melaluinya asalkan kita bersama Tuhan. Jadi seperti Alkitab mengajarkan kita supaya kita seperti burung Raja Wali, saudara. Ketika Raja Wali terbang dan dia menghadapi badai, apa yang terjadi, saudara? Dia mengosongkan diri, dia mengepakkan sayapnya, mengenolkan tenaganya untuk berserah. Dan akhirnya apa? Badai yang disongsongnya tadi, saudara, digunakan untuk dia bisa terbang tinggi. Meskipun dia tidak mengeluarkan tenaga, dia hanya mengepakkan sayapnya, dan badai itu ternyata membuat dia terbang tinggi. Nah, Tuhan bisa izinkan badai datang dalam kehidupan kita. Hanya untuk apa, saudara? Hanya supaya kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Itu cara-cara ajaib Tuhan. Jadi bukan, saudara, Tuhan menghilangkan badai, bukan. Tapi kita bisa melaluinya bersama kekuatan Tuhan. Percaya, saudara, dalam hari-hari ke depan, waktu dunia ini, bukan hanya Indonesia, saudara, bukan hanya Asia, bahkan Amerika, Eropa, ini menghadapi yang namanya resesi global, saudara, ya. Jadi kesulitan-kesulitan ada, dunia sedang sakit, saudara. Tapi percaya, hanya kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kita mau lihat, saudara, ya, apa rahasia menghadapi resesi, menghadapi badai yang ada. Saya tidak tahu badai apa dalam kehidupanmu, saudara. Ada badai sakit penyakit kah? Ada badai ekonomi kah? Ada badai rumah tangga kah? Tapi percaya bahwa Tuhan sudah kasih tahu lebih dahulu. Ini yang saya imani. Apapun yang terjadi ke depan, bagi orang percaya, Tuhan sudah memberitahu. Jadi itulah keuntungannya, saudara, berkatnya intim sama Tuhan. Tuhan kasih tahu lebih dahulu apa yang terjadi ke depan. Sama seperti Yusuf, ketika ada 7 tahun kelaparan, saudara, ya, Tuhan sudah kasih tahu lebih dahulu. 14 tahun sebelumnya Tuhan sudah kasih tahu bahwa ke depan akan ada 7 tahun kelimpahan. Setelah itu kamu akan mengalami 7 tahun kelaparan. Badai yang akan datang ini sudah dikasih tahu sama Tuhan Allah buat Yusuf. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang berintegritas, orang yang dekat sama Tuhan ini selalu dikasih tahu kekasih hati Tuhan. Ketika ada badai, Tuhan menyiapkan kita untuk menghadapinya. Dikasih 7 tahun kelimpahan, dan Yusuf dikasih hikmat.
Ya, kalau para ekonom dunia katakan kamu harus saving, harus punya dana untuk bisa hidup selama 6 bulan, maka di Alkitab pun dikatakan, saudara, bahwa Yusuf pun diberi hikmat untuk menabung selama 7 tahun menghadapi badai yang akan datang 7 tahun kemudian. Diperintahkan di Kejadian 41 dikatakan bahwa diperintahkan kepada para pegawai-pegawai Fir'aun supaya mengumpulkan hasil tanah yang berlimpah-limpah. Pada waktu itu 7 tahun kelimpahan, jadi hasilnya berlimpah-limpah. 1/5-nya di saving, saudara, disimpan, saudara, untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Nah, akhirnya, saudara, ketika di masa-masa Mesir, bukan hanya Mesir, juga seluruh bangsa-bangsa mengalami kelaparan. Yang dicari adalah Yusuf, saudara. Ya, bahkan Fir'aun, raja tertinggi, orang yang paling berkuasa di dunia pada waktu itu, katakan, kalau kamu lapar, tanya Yusuf, dia ada jalan keluar. Lakukan apa yang dia katakan. Nah, saudara, orang percaya selalu akan dicari, karena orang percaya diberi hikmat Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan. Nah, mari kita baca, saudara, Kejadian 41 ayat 54 sampai 55. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Demikian pemberitaan firman Tuhan, saudara. Luar biasa. Kalau kita mengalami, dunia sedang mengalami kesulitan, yang harus dicari adalah Tuhan, saudara, melalui orang-orang percaya. Ketika dunia sakit, ketika dunia mengalami badai, saudara, maka dikatakan bahwa carilah Yusuf. Pada waktu di Kejadian ini diceritakan, dunia sedang mengalami kelaparan. Fir'aun katakan, carilah Yusuf. Sebab apa? Yusuf pancaran daripada Allah. Yusuf menggambarkan bagaimana kuasa Allah bekerja. Maka, saudara, beruntung, saudara, bersyukur kita sebagai orang percaya, saudara, diberi hikmat, diberi kuasa untuk menghadapi badai. Nah, kekasih hati Tuhan, dari ayat pembacaan firman Tuhan di Kejadian 41 tadi, saudara, ya, kita belajar apa yang Yusuf lakukan ketika dia menghadapi badai yang akan datang, ya. Dia belum menghadapi badai, saudara, karena apa? Tuhan izinkan 7 tahun kelimpahan dulu. Setelah itu ada badai kelaparan buat mereka. Ya, mari kita intisarikan dari kisah Yusuf ini untuk menghadapi situasi yang terjadi hari ini, saudara. Paling tidak kita bisa belajar. Ada beberapa hal yang Yusuf lakukan sehingga dia bisa melalui badai seperti Raja Wali. Ya. Yang pertama, saudara, saya catat baik-baik dalam Kejadian 41 ayat 14. Saya bacakan. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Nah, tahukah dari kisah ini kenapa? Dulunya Yusuf itu narapidana, saudara. Orang yang tidak berarti, orang yang mungkin hina, orang yang tidak dianggap dunia. Mungkin kita merasa hari ini kita orang-orang biasa, orang-orang yang tidak punya power, orang-orang yang mungkin disepelekan orang-orang yang mungkin tidak dianggap, saudara. Nah, ini perwakilan Yusuf itu dari penjara, tapi Tuhan bisa balikan keadaan. Yusuf menderitanya luar biasa. Kalau kita baca pendahuluan sebelumnya, saudara, ya, dikatakan Yusuf itu dimasukkan sumur, kemudian dijual kepada orang asing dan menjadi budak di Mesir, saudara. Setelah jadi budak, saudara, dia sangat excellent, bekerjanya luar biasa.
akhirnya digoda oleh Tante Potifar karena dia berintegritas, saudara. Tadi dia bekerja secara excellent sehingga menarik, tapi dia punya integritas yang tinggi. Dia menjaga yang namanya posisinya sebagai anak Allah, saudara. Kemudian apa, saudara? Akhirnya konsekuensinya dia harus difitnah dan dipenjara. Di penjara dia berbuat baik juga, dia excellent, tapi dia dilupakan, saudara, ketika dia menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum, saudara. Apa yang terjadi? Semakin hari bukannya makin naik, makin turun, saudara. Itu yang dialami Yusuf. Tapi saya mau garis bawahi di sini, saudara harus mencatat ini, saudara. Di kitab Kejadian 41, Firaun mengangkat dia dari narapidana menjadi perdana menteri, saudara. Ya, dipanggil, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, ini yang harus dicatat, saudara, bahwa dari kisah Yusuf ini dalam menghadapi badai kehidupannya, yang pertama, dia percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun. Catat baik-baik dalam hatimu ketika kau menghadapi segala pergumulan, badai masalah, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan dari narapidana menjadi perdana menteri. Luar biasa. Itu cara Tuhan yang ajaib. Kita tidak bisa menyangka-nyangka bahwa seorang yang sangat rendah, terhina, dia akan jadi perdana menteri. Firaun mengangkatnya. Firaun melihatnya, saudara. Nah, Tuhan izinkan, saudara, Firaun bermimpi hanya supaya apa? Supaya mengangkat Yusuf, saudara, mengenapi rencana Allah. Ya, ngapain kau Tuhan buat Firaun bermimpi-mimpi aneh gitu, saudara, ya? Ternyata ini digunakan untuk mempromosikan Yusuf dan mengenapi rencana Allah buat dunia ini, saudara. Ya. Nah, yang pertama, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kedua apa, saudara? Dalam Kejadian 41 ayat 37, kisah Yusuf ini saya bacakan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ya. Artinya apa? Yusuf diberi hikmat. Allah memberi hikmat kepada Yusuf untuk melewati semua badai kesulitan. Jadi ketika ada badai kesulitan, saudara, maka percaya Tuhan kasih hikmat. Bagaimana kamu bisa keluar melaluinya? Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Apapun permasalahan, persoalan yang kamu hadapi, percaya Tuhan kasih hikmat buat kita untuk melewatinya. Ya, tadi dikatakan bahwa usul itu dipandang baik. Seorang narapidana memberikan sebuah usul kepada Raja Firaun, dan Raja Firaun menganggap itu baik, saudara. Kenapa? Karena terkandung daripada usul itu terkandung hikmat yang luar biasa. Ada muatan-muatan pemikiran Allah di dalam hikmat yang diberikan kepada Yusuf, saudara. Jadi artinya, ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita menjaga integritas kita kepada Tuhan, maka kita diberikan hikmat Allah, saudara. Saya selalu berdoa ketika menghadapi kesulitan, Tuhan, berikan hambamu hikmat. Aku mengosongkan diri, aku mau hikmat Allah turun atasku untuk aku melewati badai ini. Doa begitu, saudara, ya? Dan hikmat itu turun. Kosongkan diri, biar hikmat itu memimpin melewati badai kehidupan, saudara. Jadi yang kedua, saudara, Allah memberi hikmat kepada kita untuk melewati kesulitan, ya. Dan hikmat itu sangat bernilai dan berharga, karena itu adalah pemikiran Allah. Tidak ada pemikiran manusia yang bisa melampaui hikmat daripada Allah. Dalam mengatasi resesi badai, Tuhan mempersiapkan kita melalui hikmat. Jadi bagaimana cara kita hidup, cara kita untuk mengatasinya, ya. Jadi jangan saudara berputus asa, pasti ada hikmat Tuhan, jalan keluar. Mungkin hari-hari ini, saudara, saya mau kasih tahu, saudara, saya pernah mengalami badai resesi ketika 98, saudara, di mana itu badai resesi begitu besar menerjang Indonesia. Apa yang terjadi sehingga terjadi pergolakan politik sekalipun, resesi ekonomi menghasilkan juga akibat lainnya, saudara.
kehidupan sangat sulit, tapi puji Tuhan, ya Tuhan kasih hikmat. Saya kemudian lakukan bisnis baru, saudara, ya, dimana ketika itu bisnis pada berguguran, saudara, saya mulai minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Waktu itu ada bisnis baru, yaitu jual beli kendaraan, dimana waktu itu harga sangat fluktuatif, saudara, dan saya mengambil kesempatan itu, dan akhirnya saudara sangat diberkati, saudara. Meskipun kesulitan datang, tapi Tuhan kasih hikmat untuk memberikan jalan keluar, apa yang harus saya kerjakan dan lakukan. Nah itu, saudara, ya, di saat orang-orang lain mulai berguguran, saudara, Tuhan berikan daya tahan, Tuhan berikan namanya hikmat, Tuhan berikan namanya kreativitas untuk kita melaluinya, melalui badai yang menerjang kita, dan kita selamat. Nah itu, saudara, jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa ketika ada badai, saudara, Tuhan kasih hikmat untuk kita melalui. Amin. Dan saya percaya itu terjadi buatmu hari ini. Dan saya percaya saudara akan melalui badai ini dengan hikmat Tuhan. Yang ketiga, saudara, Kejadian 41 ayat 55 dikatakan demikian, saudara. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Apa yang saya garis bawahi di sini, dikatakan yang ketiga bahwa orang percaya dipakai Tuhan menjadi solusi. Katakan solusi. Saya solusi yang diberikan Tuhan buat dunia ini. Nah, kekasih hati Tuhan, ini alangkah kita bersyukur menjadi orang percaya, saudara. Sama seperti Yusuf. Yusuf dipakai di tengah kekeringan, di tengah kelaparan, dia menjadi solusi. Ya. Kalau bahasa sekarang, jadi orang itu harus solutif, gitu ya. Artinya kita menjadi jawaban bagi setiap kesulitan yang ada. Percaya, saudara, Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi jawaban buat kesulitan yang menerpa sekitarmu. Ya, Tuhan pakai kita menjadi solusi. Yang keempat, saudara, dikatakan demikian, saudara. Ya, dalam Kejadian 45 ayat 10-11. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta seluruh anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Nah, kekasih hati Tuhan, satu kata yaitu Goshen, saudara, ya, sebuah tanah di mana itu dikhususkan, ya. Makanya, saudara, menjadi orang percaya itu dikhususkan, saudara. Ya, sebuah kata khusus. Jadi di situ adalah area di mana orang-orang Israel dikumpulkan, dipelihara Tuhan lebih dahsyat lagi, di mana ketika di bangsanya, saudara, di Kanaan mereka mengalami kelaparan, kemudian akhirnya mereka tinggal di tanah Goshen yang disediakan Tuhan buat orang-orang Israel. Di situ Tuhan pelihara, di tengah badai yang menerpa, Tuhan memelihara Israel di tanah Goshen. Nah, poin yang keempat, saudara, dikatakan Tuhan memelihara di tengah badai. Tuhan membedakan kita di tengah badai dengan pemeliharaan khusus. Nah, jadi saudara, belajar dari kisah Yusuf ini, bahwa ketika ada badai, meskipun kita melewat dihadang badai, saudara, Tuhan tetap memelihara kita, dan Tuhan mengkhususkan kita. Tangan Tuhan menopang kita, tangan Tuhan menjaga kita. Kita dikhususkan, kita disayangi, kita dipelihara. Camkan ini baik-baik dalam kehidupan kita. Dalam apapun masalah yang kita hadapi, badai yang datang menerpa, Tuhan ada buat saya dan saudara. Matanya tertuju kepada kita, tangannya menopang setiap kita. Yang kelima, saudara, ya, di tengah badai ini, saudara, kita belajar di kitab Kejadian 45 ayat yang ke-8. Dikatakan begini,
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf menyadari kenapa dia harus dibuang, kenapa dia harus menjadi budak, kenapa dia harus difitnah dan dipenjara, saudara. Dan akhirnya diangkat dia menjadi Perdana Menteri. Ternyata Bapa Surgawi, Tuhan Allah kita memiliki rancangan yang baik, ya. Supaya apa, saudara? Yusuf ditempatkan sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sehingga ketika ada malapetaka, ada kelaparan, dia bisa menolong keluarganya, dia bisa menolong bangsanya, bahkan dia bisa menolong dunia. Jadi Tuhan punya rancangan yang baik. Nah, dikatakan Kejadian 50, kejadian terakhir ini dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yeremia katakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan yang baik dan bukan rancangan kecelakaan, ya. Dan Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata Yusuf dirancang yang baik meskipun harus melewati badai dulu, ya. Jadi ketika ada badai, saudara, datang, saudara jangan berkecil hati, saudara jangan berputus asa, ya. Tuhan bisa pakai badai untuk menggenapi rancangannya yang baik. Yusuf harus jatuh bangun, dia harus mengalami yang namanya kesulitan dan badai. Untuk apa? Dia menolong sebuah bangsa yang besar. Dia dipakai sebagai pemimpin yang bisa memberkati banyak orang. Nah, kekasih hati Tuhan, badai sebesar apapun, percaya, asalkan itu Tuhan izinkan untuk menggenapi rencana dan rancangannya, pasti kamu akan keluar menjadi lebih dari pemenang. Ada rancangan Tuhan yang indah di balik semua badai yang sedang kita hadapi. Saudara, 5 hal ini yang kita pelajari dari perjalanan Yusuf, saudara, menghadapi badai-badai yang ada, ya. Sebuah kesulitan-kesulitan besar dialami. Endingnya adalah dia menyadari bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk mengenapi rancangannya yang baik, rancangan yang damai sejahtera buat setiap kehidupan Yusuf. Jadi yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kedua, Tuhan selalu memberi hikmat dalam melewati badai. Yang ketiga, bahwa kita dipakai sebagai solusi. Yang keempat, Tuhan membedakan dan memelihara. Yang terakhir, saudara, yang kelima adalah Allah mengenapi rencananya yang baik dalam setiap badai yang diizinkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.